Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 223510876. Di sini saya akan presentasikan PPT dari tugas besar Base Data Grafik. Pertama, ini ada tentang Neo4j database-nya. Yang pertama, yaitu Base Data Grafik atau Graph Database seperti Neo4j menawarkan solusi yang efektif dalam pengelolaan data yang lebih banyak yang memiliki banyak relasi dan keterkaitan antar entitas. Dengan pendekatan ini, hubungan antara produk, spesifikasi, merek, kategori, hingga toko atau penyedia dapat dipetakan dan dianalisis secara lebih intuitif dan fleksibel. Pemanfaatan Neo4j memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran dan pengecekan spesifikasi produk secara cepat melalui presentasi visual maupun query basis relasi. Sudah tujuannya. Tugas besar yang saya ambil ini dengan judul sistem pengecekan spesifikasi alat elektronik. Ini tuh untuk bangun sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan database grafik Neo4j. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mencari, membandingkan, dan memahami spesifikasi alat elektronik secara efisien dan struktur. Lanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama itu jenis data yang dikelola. Sistem ini memfokuskan pada pengelolaan data seperti spesifikasi alat elektronik yang mencakup atribut seperti nama produk, kategori, merek, tipe komponen, misalnya itu prosesor, RAM, layar, dan informasi teknis lainnya. Yang kedua itu model data berbasis graf. Sistem menggunakan Neo4j sebagai basis data grafik dengan memodelkan entitas dan relasi seperti produk, brand, kategori, komponen, dan supplier serta hubungan antar entitas tersebut. Kemudian ketiga, fitur utama sistem. Fitur yang dikembangkan meliputi pencarian dan penelusuran spesifikasi produk, visualisasi relasi antar komponen, serta kemampuan CRUD atau Create, Read, Update, Delete terhadap data alat elektronik yang tersedia dalam sistem. Yang keempat, cakupan pengguna sistem. Sistem ditujukan untuk pengguna umum yang ingin mengetahui dan membandingkan spesifikasi alat elektronik secara cepat dan akurat, bukan untuk transaksi jual beli secara langsung. Dan selanjutnya, struktur front end dan back end. Seperti dapat dilihat di gambar, itu ada terdapat struktur front end dan back end-nya. Pertama itu ada base HTML. Ini berisikan style dan base atau template dari halaman-halaman lain. Kemudian data by label, itu mengatur bagian data dalam label atau node yang akan dihubungkan Neo4j. Kemudian form.html itu mengatur bagian form untuk edit data Neo4j yang telah disediakan. Kemudian labels HTML, itu mengatur label node yang akan ditampilkan di websitenya. Kemudian login HTML itu mengaturkan halaman loginnya. Kemudian register HTML itu mengatur bagian halaman register. Kemudian app.py itu mengatur bagian penghubungan database Neo4j dengan website agar data itu dapat terbaca oleh website. Kemudian terakhir itu Neo4j_db.py itu digunakan untuk memastikan data yang kita masukkan ke website itu akan kebaca dan terinput dalam Neo4j-nya. Dan yang terakhir ini visualisasinya. Ini terdapat ada gambar daftar akunnya, kemudian untuk daftar akun, kemudian ini loginnya, halaman login. Ini adalah halaman awalnya, ini lanjutannya, kemudian ini adalah halaman untuk mengecek bagian data dalam labelnya. Kemudian ini adalah halaman untuk menambahkan data baru atau mengedit data. Untuk visualisasi secara lengkapnya itu mungkin bisa saya jelaskan selanjutnya di video demo website yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan demokan kembali untuk website dari sistem pengecekan spesifikasi alat elektronik saya kemarin yang pada minggu keempat. Untuk pada minggu kelima ini itu saya melakukan revisi untuk beberapa fitur. Sebenarnya untuk nambah fitur tidak ada karena lebih kurang yang lainnya sudah terhubung ke database ini itunya. Saya lebih ke mengembangkan bagian tampilannya untuk lebih bagus lagi. Langsung kita cek saja. Baiklah, ini data dari barunya Electrospec System. Ini untuk bagian halaman daftar akunnya, dan mungkin untuk pengecekan sekali lagi apakah memang dia masih terhubung atau tidak sama Neo4j-nya. Mungkin saya akan membuat daftar akun baru lagi. Mungkin di sini namanya kita kasih nama Hero saja ya. Kemudian untuk passwordnya 678 atau sampai 8 aja, dan daftarkan. Oke, masuk registrasi. Untuk pengecekannya kembali kita buka Neo4j kita.
Oke, ini dia ada nama hero. Untuk tabel mana ini ada namanya, ini hero, username dan passwordnya ini. Dia masuk ya, masih fungsi, dan lanjut lagi. Langsung kita masuk aja pakai akun hero itu. Hero 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita login kan. Oke, ini dia. Tuh. Tampilannya ada dibaruinya. Ini kita bisa mencari kategori atau label-labelnya ini. Di atas custom codesnya dapat 15 kategori label. Dan selanjutnya ini kita bisa lihat untuk data dalamnya. Nih, untuk bagian ini sepertinya saya tidak bisa mengubah, hanya bisa mengubah bagian tampilan logo-logo ini itunya. Kemudian ini untuk nambah datanya udah lebih bagus juga, bisa simpan data, tambahan spesifikasi, dan kita coba cek di halaman lainnya. Oke, kita ke arah produk lagi. Dia produk nah, ini bisa diedit dan dihapus datanya. Dan ini nambah datanya, ini ada dia nama, merek, model, harga, tahunnya, dan lain-lain. Oke, kembali. Mungkin itu saja untuk presentasi saya mengenai tugas kelima untuk minggu 14 dari proyek besar basis data grafik. Dan inilah bisa dibilang tampilan hasil akhir dari demo website yang saya buat. Mungkin lebih kurang segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.